Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Ayu dari kelas KPI 2A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu jurnalistik. Beberapa waktu lalu kita telah melihat bahwa banyak dari calon mahasiswa yang masuk ke PTN maupun PTS. Banyak dari mahasiswa Indonesia atau pelajar Indonesia yang lebih memilih atau lebih minat untuk masuk ke PTN dibandingkan PTS. Nah, dalam permasalahan ini, hari ini saya sudah bersama dengan teman-teman saya yang sedang menempuh pendidikan di PTN dan PTS. Halo kakak, selamat siang. Siang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada kakak-kakak sekalian mengenai mengapa sih pelajar Indonesia itu banyak yang lebih memilih untuk masuk ke PTN dibandingkan PTS. Barangkali dari beberapa pertanyaan ini dapat menjawab dari permasalahan tersebut. Nah, sebelum masuk ke pertanyaannya, boleh perkenalan dulu kakaknya, namanya siapa dan sedang berkuliah di jurusan apa? Nama saya Luciana, saya berkuliah di Universitas Brawijaya, Fakultas Pertanian. Kalau kakaknya? Saya Indah Tahatin, saya berasal dari Universitas Pasundan, fakultas saya kedokteran. Baik. Kalau begitu langsung masuk pertanyaan saja ya. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira untuk jalur masuk ke PTN dan PTS itu ada apa saja sih? Boleh silakan dari pertanyaan terlebih dahulu. Kalau di PTN itu ada SNBP ya, udah umum bagi semua itu SNBP jalur masuk paling awal untuk ke dunia perkuliahan. SNBP seleksi nasional berbasis prestasi, dan juga ada SNBT seleksi nasional berbasis tes bisa melalui tes UTBK, dan juga seleksi mandiri itu ada mandiri melalui prestasi dan juga dari nilai UTBK. Oke, berarti kalau dari PTN itu ada 3 jalur masuk ya? Iya. Kalau dari PTS sendiri? Kalau PTS sih ada USF, biasanya USN-nya itu kayak SNBT gitu kali, jadi biasanya ada 3 gelombang kalau di PTS. Terus juga kalau ada yang lapor biasanya PNBK biasanya, dan yang pakai dari lapor juga ada namanya PNBK. Berarti ada 2 jalur masuk ya. Selanjutnya, kalau biaya dan fasilitas yang didapat di PTN dan PTS sendiri itu gimana? Silahkan dari PTS dulu. Kalau di PTS sih untuk biayanya yang kita tahu ya mahal ya, ya fasilitasnya juga memadai lah, udah memadai, kita udah ada lift juga, terus parkiran juga udah luas, dan juga udah memadai fasilitas. Kalau dari PTN juga? Kalau dari PTN, dari biaya, dari si biaya itu dibilang murah juga enggak gitu, ada yang rata-rata dari sekitar, kalau dari fakultas aku sekitar 0 sampai 10 juta buat SNBP. Itu fasilitasnya cukup memadai. Kalau dari segi parkiran, selain parkiran itu kurang karena lonjakan dari mahasiswanya sendiri itu banyak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kualitas pembelajaran di PTN khususnya di kampus kakak ini, baik dari materi maupun dari dosennya itu sendiri? Kalau dari materi ya, itu udah sesuai kurikulum yang ada. Sekarang kan kurikulum merdeka, nah sudah relevan sama kurikulum kita yang up to date juga materinya. Kalau dari dosen sendiri, dosennya itu kompeten dalam mengajar materi. Kalau dari PTS sendiri? Kalau untuk di PTS sih sama ya kayak di PTN juga, udah memadai, dosen juga asing-asing, kayak dosennya juga up to date, jadi kita membahas kasus-kasus yang up to date juga. Jadi dosen-dosennya itu benar-benar membimbing ya? Iya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, tingkat persaingan antar mahasiswanya itu bagaimana sih kira-kira di PTN dan PTS? Apakah tinggi atau rendah? Silakan dari PTS dulu mungkin. Kalau di PTS sih kita terbilang kayak sedikit ya persaingan, kita saling mensupport satu sama lain, kayak satu nggak bisa kita membantu yang lainnya. Tapi mungkin beberapa ya di saingan di PTS.
Oh, jadi lebih ke saling membantu, saling menolong itu ya, belajar bareng-bareng. Iya, betul betul. Kalau dari PTN gimana? Di PTN kurang lebih sama sih kayak di PT juga, cuman karena di PTN itu lebih banyak mahasiswanya, kurang lebih ya agak tinggi gitu. Cukup tinggi. Cukup tinggi persaingannya. Nah, untuk terakhir nih, closing statement dari kakak-kakak sekalian untuk permasalahan ini ataupun untuk calon mahasiswa yang ingin masuk ke dunia perkuliahan itu seperti apa? Silakan. Mungkin dari saya sih kuliah di mana saja baik, tidak hanya di PTN, di PTS juga baik. Jadi kita di PTS juga ilmunya tidak ketinggalan. Kalau dari saya ya kuliah di mana saja ya kan baik kan, ya tergantung kalian ini mau berkuliahnya di mana, jurusannya mau yang apa, sesuai dengan minat bakat kalian. Nah, itu kalian. Ya. Ya betul, jadi pada intinya mau kita kuliah di tempat yang bagus banget sekalipun, yang mahal sekalipun, kalau dari kita sendirinya tidak ada niat untuk belajar, nggak benar-benar serius mau belajar, ya percuma gitu ya kakak-kakak. Iya. Jadi kembali lagi ke diri masing-masing. Oke, mungkin segitu saja wawancara kita kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil pembelajaran dari wawancara ini. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya dan menghadiri wawancara ini. Semangat juga untuk kakak-kakaknya dalam berkuliah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.